Cecep memutar roda dan merakit 4 meriam, lalu mengarahkannya ke musuh. Ia menaruh mesin bidik di atas dudukan dan mengatur meriam dengan tepat. Saat kapal-kapal musuh bergerak mendekati pelabuhan, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengisi meriam dengan peluru. Ketika musuh melihat meriam-meriam kecil yang dipasang di dinding, mereka mulai tertawa dan meremehkannya. Namun pada detik berikutnya, 2 peluru melesat lurus dan menghantam sebuah kapal musuh hingga hancur berkeping-keping. Banyak kapal musuh di barisan depan dihancurkan dalam satu serangan. Cecep telah menyiapkan peluru-peluru itu dengan cara khusus. Ia melubanginya dari dalam dan mengisinya dengan bubuk mesiu. Hal ini membuat daya hancurnya jauh lebih besar dan jangkauannya lebih jauh. Rencananya adalah kapal-kapal yang tenggelam akan menghalangi pelabuhan sehingga musuh tidak bisa masuk. Kapal-kapal yang hancur menutup jalan masuk ke pelabuhan. Para prajurit merasa mereka telah memenangkan perang, namun Cecep masih merasakan ketakutan aneh di dalam hatinya. Ia melihat musuh tidak berusaha memadamkan kapal-kapal mereka yang terbakar. Mereka membiarkannya terbakar agar asap menyebar kemana-mana dan mengalihkan perhatian semua orang. Namun sebelum siapapun sempat menyadari apa yang terjadi, semua kapal tiba-tiba dilalap api. Cecep segera memahami bahwa bom-bom berbahaya telah ditanam di bawah air dan meledak setelah mengenai kapal-kapal tersebut. Setelah itu, ia melihat bahwa di balik perlindungan asap, musuh menarik kapal-kapal besar mereka. Tetapi karena asap tebal, tak seorang pun bisa melihat dengan jelas. Cecep segera memperingatkan pasukan dan mengatakan bahwa mereka telah terjebak dalam perangkap musuh. Ia langsung mengubah arah tembakan meriamnya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Kapal-kapal musuh telah masuk ke dalam pelabuhan, dan mereka pun mulai menembakkan meriam. Tembakan-tembakan itu mulai menghancurkan dinding benteng. Segalanya mulai porak-poranda. Walaupun meriam Cecep juga menembak dengan jarak jauh dan tepat sasaran, armada musuh sangat besar. Sulit bagi Cecep seorang diri untuk menghentikannya. Meriam musuh menembak terus-menerus dengan sangat cepat. Ketika Cecep melihat melalui teropong, ia terkejut. Ternyata, meriam-meriam yang digunakan musuh memiliki desain yang sama persis dengan yang pernah ia buat sebelumnya, untuk melindungi pasukannya. Bagaimana musuh mendapatkan ide itu, dan siapa yang membuat senjata-senjata tersebut untuk mereka? Semua prajurit bersiap menghadapi musuh di dalam benteng dengan pedang. Namun begitu dinding benteng runtuh, ribuan tentara musuh masuk ke kota. Pertempuran sengit pun terjadi di jalan-jalan. Prajurit-prajurit Cecep bertempur dengan gagah berani, tetapi musuh memiliki senjata yang lebih kuat. Ada beberapa mesin yang tidak hanya menembakkan peluru, tetapi juga memuntahkan api. Cecep langsung mengenalinya. Itu adalah mesin yang sama yang idenya pernah ia berikan kepada seorang raja. Saat mesin itu mendekati tempat persembunyian, Cecep segera memerintahkan, letakkan semua tong anggur di belakang pintu. Ia tahu kelemahan mesin tersebut karena ia sendiri yang merancangnya. Begitu mesin mematikan itu menembakkan peluru untuk menghancurkan pintu, tong-tong anggur yang penuh itu meledak dan menimbulkan ledakan dahsyat, hingga mesin musuh hancur total. Ketika Cecep keluar dan melihat sekeliling, pertempuran telah berhenti. Dan dengan demikian, ia kembali berhasil mengalahkan musuh.